Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Wahyu dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Hiburan dan Pendidikan Universitas Lampung, angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan hukum Archimedes, yaitu mengenai teori mengapung, melayang, dan tenggelam. Mari kita simak. Nah, hukum Archimedes berdasarkan teori mengatakan bahwa jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat tekanan ke atas yang sama dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Jadi, jika kita memasukkan misalnya telur ke dalam suatu zat cair, maka telur itu akan mendapatkan gaya angkat ke atas sesuai dengan berat zat cair tersebut. Nah, untuk rumus hukum Archimedes adalah Fa sama dengan Rho kali G kali V, atau Fa itu adalah tekanan Archimedes dengan satuan Newton per meter kuadrat, kemudian Rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, kemudian G adalah gaya gravitasi bumi dengan satuan Newton per kilogram, dan V adalah volume benda tercelup dengan satuan meter kubik. Menurut hukum Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara. Mengapa? Karena di dalam air benda mendapat gaya ke atas, sementara jika di udara benda memiliki berat yang sesungguhnya. Kemudian jika dihitung dalam persamaan, Wb sama dengan Md kali G. Ketika dalam air dikatakan memiliki berat semu, dinyatakan dengan Wdf sama dengan Wb dikurang Fa, dengan keterangan WDF adalah berat dalam fluida, dikatakan juga berat semu dalam satuan Newton, kemudian Wb adalah berat benda sesungguhnya atau berat benda di udara dengan satuan Newton juga, kemudian yang terakhir adalah Fa, gaya angkat ke atas dengan satuan Newton. Nah, gaya angkat ke atas ini disebut juga dengan gaya apung. Gitu ya teman-teman. Di sini kita akan melakukan percobaan, yaitu mengenai teori melayang, mengapung, dan tenggelam. Nah, alat dan bahan yang digunakan adalah gelas ukur 2 buah, kemudian alat pengaduk, kemudian telur 2 buah, air secukupnya, garam atau gula pasir secukupnya. Nah, di sini saya menggunakan gula pasir. Kita langsung saja praktikumnya, itu teman-teman. Kita siapkan alat dan bahan, yaitu yang pertama adalah 2 gelas yang telah berisi air, kemudian alat pengaduk yaitu sendok, kemudian ada 2 butir telur, selanjutnya ada gula pasir secukupnya, dan yang terakhir adalah tisu. Nah, ini adalah peralatan yang akan kita gunakan pada saat praktikum. Telur ke dalam gelas yang belum berisi gula pasir. Terlihat bahwa telur itu dalam posisi tenggelam. Kemudian kita akan mencoba memasukkan 1 sendok gula pasir ke dalam gelas satunya, dan kita aduk. Nah, kita masukkan telur yang kedua. Masih dalam kondisi tenggelam. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba dengan menggunakan 3 sendok gula pasir. Nah, kita angkat dulu telurnya. Kita tambahkan 2 sendok gula pasir lagi. Kita aduk. Lalu kita masukkan telurnya kembali. Nah, sudah terlihat perbedaannya. Ini tidak menggunakan gula pasir.
pasir. Ini yang menggunakan 3 sendok gula pasir. Dan ini dalam posisi tenggelam, kemudian ini dalam posisi melayang. Nah, selanjutnya kita akan mencoba dengan menggunakan 5 sendok gula pasir. Kita angkat kembali. Ditambahkan 2 sendok lagi ya teman-teman. Nah, untuk berdasarkan hasil pengamatan, kita bisa mengerti di tabel bahwa jika tidak menggunakan gula pasir, telur masih dalam keadaan tenggelam. Kemudian jika menggunakan 1 sendok gula pasir, keadaan telur masih tenggelam. Kemudian kita mencoba untuk menggunakan 3 sendok gula pasir, akhirnya telur itu dalam keadaan melayang. Sama juga halnya dengan 5 sendok gula pasir. Kemudian mungkin jika dalam keadaan terapung bisa ditambahkan lebih banyak lagi ya teman-teman gula pasirnya. Jadi seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke analisis data. Nah, diperoleh tadi datanya adalah telurnya tenggelam, kemudian melayang dan mengapung. Nah, untuk tenggelam ini karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Kemudian yang kedua, melayang, yaitu karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Kemudian yang ketiga adalah mengapung, terjadi karena massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, apa sih gunanya gula pasir dalam percobaan ini? Nah, teman-teman, sebenarnya gula pasir ini adalah berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Jadi semakin banyak gula pasir yang kita tuangkan atau campurkan, maka semakin besar pula massa jenis air tersebut. Nah, ini untuk bagian tenggelam. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan tenggelam jika berat benda atau W lebih besar daripada gaya ke atas atau FA, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, ini untuk rumusnya, jadi W lebih besar daripada FA. Kemudian untuk melayang, jika sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan melayang apabila berat benda atau W sama dengan gaya angkat ke atas atau FA, atau benda tersebut dalam keadaan setimbang. Jadi dengan rumus W sama dengan FA. Yang terakhir adalah mengapung, yaitu sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan terapung jika berat benda atau W lebih kecil daripada gaya ke atas atau FA, sehingga dirumuskan W lebih dari FA. Itu ya teman-teman mengenai tadi tenggelam, melayang, dan mengapung. Teman-teman, dari percobaan yang kita lakukan tadi dapat disimpulkan bahwa telur akan melayang bahkan terapung apabila dimasukkan ke dalam air yang telah dilarutkan dengan gula atau garam. Tadi kita menggunakan gula pasir ya teman-teman. Kemudian hal ini dikarenakan massa jenis air yang sebelumnya lebih kecil daripada massa jenis telur, dan massa jenis telur akan bertambah apabila dicampurkan dengan garam, atau massa jenis garam lebih besar daripada massa jenis air. Yang kita ganti menggunakan gula pasir tadi ya, yang membuat massa jenis zat cair akan lebih besar daripada massa jenis telur, sehingga menyebabkan telur menjadi terapung. Percobaan ini sesuai dengan hukum Archimedes yang mengatakan bahwa apabila suatu benda sebagian ataupun seluruhnya terbenam ke dalam air, maka benda tersebut akan mengalami gaya tekan yang mengarah ke atas dengan besar yang sama dengan berat air yang dipindahkan oleh bagian benda yang terbenam tersebut. Itulah tadi teman-teman penjelasan tentang penerapan hukum Archimedes, yaitu tentang percobaan tenggelam, melayang, dan mengapung. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!